Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Hatika Umamit, dari Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Kabupaten Samosir sebagai Daya Tarik Wisata Alam dalam Pengembangan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark atau UGGP yang berkelanjutan. Pada tugas saya kali ini, saya dibantu oleh teman saya yang bernama Lamhot Yartono Simbolon. Kemudian pembangunan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan itu sudah diperkenalkan sejak konferensi lingkungan di Stockholm pada tahun 1972. Namun, konsep dan cara pembangunan berkelanjutan itu sendiri, memerlukan waktu lama untuk dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungannya. Nah, baru-baru ini, dengan lahirnya deklarasi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan sebutan SDGs pada tahun 2015, masyarakat di semua negara itu mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk diimplementasikan, di mana keberlanjutan perekonomian di Indonesia itu sendiri itu sangat dipengaruhi oleh industri-industri pariwisata. Nah, jika dikelola dengan baik, maka pertumbuhan sektor pariwisata itu akan memberikan kekayaan dengan meningkatkan akses ke perjalanan, penginapan, dan komunikasinya, yang pada gilirannya menghasilkan peluang kerja yang cukup besar. Dan di mana sektor pariwisata di Indonesia ini adalah salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian di Indonesia. Jika mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar, maka pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri itu akan menciptakan kemakmuran melalui, perkembangan transportasi, akomodasi, dan komunikasi yang menciptakan peluang kerja yang, relatif lumayan besar. Terus, selanjutnya itu kita membahas tentang kolaborasi bersama pengembangan geopark untuk mencapai, SDGs. Nah, pada pengembangan geopark yang ada di Kaldera Samosir ini, itu, apa, masih berhubungan dengan, SDGs, di mana menunjukkan pada target nomor 8, yaitu meningkatkan ekonomi lokal berkelanjutan melalui pembangunan pariwisata, geowisata, atau geoturism yang menciptakan lapangan kerja sekaligus mempromosikan, budaya dan produk lokalnya. Nah, dari keberlanjutan perekonomian itu, terdapat beberapa faktor di mana faktor dan potensi ya, yang di mana yang pertama itu ada potensi pariwisata. Potensi pariwisata ini sebagai, penggerak perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengelolaan yang baik, di mana pentingnya pengelolaan yang baik dan benar dalam pembangunan pariwisata, di sektor pariwisatanya ini. Terus yang ketiga itu ada peluang kerja. Nah, di peluang kerja itu relatif lebih besar jika, pengelolaan di sektor pariwisatanya itu dikelola dengan, baik dan benar. Selanjutnya ada potensi wisata di Kabupaten, Samosir. Itu ada beberapa faktor juga. Yang pertama itu ada keunikan alamnya, di mana Pulau Samosir itu memiliki panorama alam yang indah dengan iklim yang sejuk. Terus yang kedua ada daya tarik wisata, di mana daya tarik wisata alam dan budaya yang terhampar di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada destinasi wisata, di mana berbagai destinasi wisata alam dan budaya yang menarik. Selanjutnya, pada, eee, pada strategi pengelolaan Kabupaten Samosir ini, terdapat analisis SWOT, di mana di dalamnya itu terdapat yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya itu adalah Pulau Samosir memiliki panorama alam yang indah dan iklim yang sejuk. Yang kedua ada kelemahannya, di mana masih kurangnya minat masyarakat lokal, terutama tentang pelestarian lingkungan dan kurangnya keramahan masyarakat terhadap, wisatawan asing. Dan yang ketiga, peluang, di mana potensi panorama alam, danau, pantai, gunung itu yang, sangat memikat. Dan yang terakhir itu ada ancaman, yaitu
belum sepenuhnya mengarahkan program kegiatannya pada upaya pengembangan kepariwisataan. Selanjutnya ada, strategi pengelolaannya, di mana yang pertama itu ada strategi SO, yaitu memanfaatkan potensi panorama alam yang indah untuk pengembangan pariwisata. Yang kedua ada strategi WO, di mana meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, rekreasi, atau wisata bahari. Terus yang ketiga ada strategi ST, di mana meningkatkan peran serta kelompok masyarakat, terutama, kelompok etnik Batak dalam menggali sejarah, seni, dan budaya, dan yang terakhir ada strategi WT, di mana meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum, yang bersandar pariwisata internasional. Selanjutnya, ada geopark untuk pertumbuhan wilayah, di mana, geopark di Indonesia itu sendiri diharapkan menjadi salah satu bagian dari UNESCO Global Geopark, yaitu UGG, agar dapat diakui dan dikenal secara global sehingga dapat, menambah keuntungan dalam bidang pariwisata, terutama pariwisata di Indonesia. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu yang pertama ada potensi wisatanya potensi pariwisata, di mana potensi pariwisata sebagai penggerak salah satu faktor penggerak, perekonomian di Indonesia. Yang kedua ada pengelolaan yang baik, di mana pentingnya pengelolaan yang baik dan benar juga dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Karena kan akan mempengaruhi dari perekonomian di Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga ada peluang kerja juga, relatif lebih besar untuk di sektor pariwisata. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian atau tujuan dari makalah yang sudah kami buat, yaitu, yang pertama ada analisis potensinya, di mana, menganalisis potensi secara pengembangan secara, potensi rencana pengembangan Kabupaten Samosir sebagai pembangunan daerah berkelanjutan. Terus yang kedua itu ada strategi pengelolaan, di mana menganalisis strategi pengelolaan Kabupaten Samosir sebagai daya tarik wisata alam untuk mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Selanjutnya itu ada metode penulisan, di mana yang pertama ada ruang lingkup penelitian, yaitu memberikan batasan dan memperjelas masalah yang diteliti dan juga untuk menghindari kesalahpahaman interpretasi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dalam adalah observasi, wawancara, studi, dan dokumentasi. Untuk sarannya itu, yang pertama ada kerjasama antar daerah. Nah, di mana kabupaten sewilayah Danau Toba itu agar dalam kerjasama antar daerahnya itu memanfaatkan hal-hal, sebagai berikut, contohnya sebagai peraturan untuk melaksanakan kerjasama antar daerah. Kemudian dukungan pendanaan baik dari pusat, provinsi, maupun swasta, terutama, terutama untuk pemerintah kabupaten, di mana, itu dari geopark ini tuh sangat penting untuk memajukan perekonomian, provinsi. Terus selanjutnya juga ada potensi budaya lokal dan keanekaragaman hayati yang amat sangat berlimpah di daerah, Samosir. Kemudian ada potensi wisata di mana memanfaatkan kekuatan dalam menggunakan peluang yang ada, yaitu yang pertama adanya peluang GOC sebagai UNESCO Geopark Global dan, yang kedua itu ada antusiasme di dunia pariwisata, khususnya untuk internasional ya, dan yang terakhir ada stimulus untuk, pelaku dunia, pariwisata. Terima kasih, Bapak Ibu yang telah melihat presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya paparkan, bermanfaat, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.